Detik-detik kematian sang pencabut nyawa. Pernahkah kalian membayangkan di balik langit biru yang kita lihat setiap hari, terdapat kesibukan luar biasa yang tak pernah berhenti sedetik pun? Sebuah dunia yang tak kasat mata, dipenuhi makhluk-makhluk raksasa yang terbuat dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah lelah. Siang dan malam, mereka bertasbih memuji sang pencipta tanpa henti. Mereka adalah para malaikat. Jumlahnya tak terhitung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa 70.000 malaikat setiap hari bertawaf di Baitul Maqmur dan besoknya digantikan malaikat yang baru. Dan hal ini sudah sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Di setiap jengkal langit ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Di antara miliaran malaikat itu ada 4 pemimpin besar, 4 sosok agung dengan tugas yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Dan tahukah kalian bahwa suatu hari nanti mereka yang perkasa ini pun akan merasakan kematian, termasuk dia, sang pencabut nyawa itu sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, follow, dan subscribe ya, insya Allah bermanfaat. Siapa sajakah 4 malaikat besar itu? Pertama, Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat, sosok yang pernah dilihat Nabi Muhammad dalam wujud aslinya, dengan 600 sayap yang menutupi ufuk langit. Setiap sayapnya dihiasi mutiara. Dialah sang penyampai wahyu, jembatan antara Allah dan para nabi. Jibril turun ke bumi 24.000 kali hanya untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kedua, Mikail alaihi salam, malaikat yang tak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Tugasnya mengatur rezeki seluruh makhluk dan mengatur alam ini, termasuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengatur angin yang bertiup. Ketiga, Israfil alaihi salam, malaikat yang saat ini sedang bersiap sejak ribuan tahun yang lalu untuk meniup terompet sangkakala yang sudah menempel di bibirnya. Matanya tak berkedip menatap arasy Allah, menunggu perintah untuk meniupnya. Dan yang keempat, dialah malaikat maut atau Israil, sang pencabut nyawa. Tidak ada satupun makhluk bernyawa yang bisa lari darinya. Jika dia datang, tidak ada pintu yang bisa dikunci. Tidak ada benteng yang bisa melindungi. Setiap hari, setiap detik, dia mencabut ribuan nyawa di seluruh penjuru dunia. Namun semua itu hanyalah kematian kecil, karena akan datang suatu hari ketika kematian itu bukan satu persatu lagi. Hari itu adalah hari yang dijanjikan, yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Israfil. Dentuman dahsyat terdengar membelah alam semesta. Suara sangkakala itu begitu keras. Seluruh alam semesta berguncang hebat. Gunung-gunung yang kokoh tiba-tiba terangkat dari akarnya dan menjadi debu yang berterbangan. Lautan meluap dengan gelombang setinggi langit. Bintang-bintang bertabrakan satu sama lain. Matahari kehilangan cahayanya dan menjadi gelap gulita. Bulan terbelah dan langit tergulung seperti kertas yang dilipat. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mati seketika, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kesunyian yang sangat mencekam menyelimuti seluruh alam semesta. Tidak ada lagi suara manusia, binatang, atau suara meteor yang jatuh. Semuanya sunyi senyap, sepi yang menakutkan. Dalam keheningan yang mencekam itu, hanya tersisa 4 malaikat agung yang masih berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, padahal Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai malaikat maut, siapa yang masih hidup? Malaikat maut menjawab dengan suara gemetar, Ya Allah, Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tinggal hamba-Mu Jibril, Mikail, Israfil, dan hamba, ya Allah. Maka Allah berfirman, Cabutlah nyawa Jibril, Mikail, dan Israfil. Israel pun menjalankan tugasnya. Satu persatu, para pemimpin malaikat yang perkasa itu pun wafat. Jibril, Mikail, dan Israfil melepaskan nafas terakhirnya. Allah kembali bertanya, Wahai malaikat maut, siapa yang masih hidup? Malaikat maut menjawab sambil berlutut ketakutan, Hanya Engkau, ya Allah, Zat yang maha kekal abadi, dan aku hamba-Mu yang hina ini. Allah pun berkata lagi, Aku ciptakan engkau untuk satu tujuan, dan engkau pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lain.
cabutlah nyawamu sendiri. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Malaikat maut pun melaksanakan perintah itu. Di saat itulah ia menjerit dengan jeritan yang sangat dahsyat. Seandainya makhluk-makhluk lain masih hidup, niscaya mereka akan mati lagi hanya karena mendengar teriakan sakratul maut. Ia berkata dengan suara terputus-putus, Demi kemuliaan-Mu, ya Allah, seandainya aku tahu sakitnya hal ini, niscaya aku akan jauh lebih lembut saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Ya Allah, ampunilah aku. Dan akhirnya sang pencabut nyawa pun mati. Sekarang tidak ada siapa-siapa, hanya kekosongan absolut, kehambaan yang tak terbatas. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Milik siapakah langit dan bumi pada hari ini? Suaranya menggema di seluruh alam yang sunyi. Tidak ada yang menjawab. Sepi, hening. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa untuk menjawab. Maka Allah yang Maha Kuasa menjawab sendiri pertanyaannya dengan berkata, Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Sahabat beriman, kisah ini adalah sebagai nasihat bagi kita semua. Jika Jibril, Mikail, Israfil, bahkan Israel, sang pencabut nyawa sekalipun akan mati, lalu apa yang membuat kita, manusia yang lemah dan penuh dosa ini, merasa sombong di muka bumi? Apakah kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya? Kematian tidak memandang usia, tidak memandang kekayaan, ataupun jabatan. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mati, karena itu pasti akan terjadi. Tapi sudahkah kita siap ketika dipanggil pulang? Maka persiapkanlah diri kita dari sekarang. Perbaiki ibadah kita, perbanyak amal soleh kita, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Dan yang paling penting, bertaubatlah sebelum terlambat. Semoga kita semua dipanggil pulang dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin.